perkara tindak pidana asusila yang melibatkan seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi memasuki fase baru setelah keluarga korban menyatakan penolakan terhadap penyelesaian non-litigasi yang ditawarkan oleh pihak terdakwa. Dalam dinamika hukum yang berkembang, ibu dari korban secara tegas menolak tawaran kompensasi damai senilai 1 miliar rupiah yang diduga berasal dari perantara terdakwa. Dengan pertimbangan prinsip keadilan dan martabat korban, peristiwa yang mencuat ke ruang publik ini berkaitan dengan vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Rizky Aprianto alias Yanto oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan substantif, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Atas dasar itu, ibu korban mengambil langkah lanjutan dengan mengajukan laporan etik terhadap 3 orang hakim yang memutus perkara tersebut. Laporan resmi dikirimkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Komisi Yudisial dengan mencantumkan identitas ketua majelis berinisial S dan 2 hakim anggota berinisial OI dan MDF. Dugaan pelanggaran yang disampaikan berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam proses pengambilan keputusan serta potensi pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Ma dan Kai tahun 2009. Laporan tersebut dikirim melalui fasilitas layanan pos karena keterbatasan finansial, namun tidak mengurangi kesungguhan pelapor dalam menempuh jalur hukum. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dengan kantor polisi. Terkait apa, Bu? Yang anak. Oh, apa aja, Bu? Saya ingat Ibu, apa aja tuntutan Ibu atas vonis hakim itu yang disurati? Terkait apa ke... Dia tidak ada memakai undang-undang perlindungan anak itu yang saya kan pakai undang-undang tindak pidana kekerasan atau seksual. Oke. Ini kan sudah ada vonisnya, Bu. Sebenarnya sampai Ibu harus datang ke kantor pos, mengeluarkan uang pribadi yang untuk penerimanya, bahkan Ibu Aisyah itu masih susah gitu. Apa yang Ibu sampaikan sebenarnya atas perjuangan Ibu? Yo, gimana ya? Oh, intinya harapannya terkait ini apa? Saya minta yo keputusannya untuk yang di pengadilan tinggi KG yang yo sesuai inilah perlindungan anak lah. Apalagi ini masih ada menunggu proses banding ya, banding. Ya, si banding. Oke, ya. Sekarang 14 tahun. Kemarin waktu kejadian kan masih 13 tahun dia. Dalam perjalanannya, pelapor mengaku mengalami tekanan psikologis akibat adanya intensi dari pihak-pihak tertentu yang datang ke kediamannya dengan tujuan membujuk untuk berdamai. Langkah hukum ini tidak berhenti pada pelaporan etik saja. Pelapor juga menembuskan laporan tersebut kepada beberapa institusi lain, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Jambi, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai bentuk advokasi lintas sektor. Sebagai bagian dari upaya memperjuangkan keadilan secara menyeluruh, keluarga korban juga mendorong jaksa penuntut umum untuk segera mengajukan upaya banding atas vonis yang dijatuhkan. Langkah ini dipandang penting sebagai koreksi terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap belum memberikan efek jerah maupun perlindungan maksimal terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana